Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali pengajian sore ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga barokah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wa lil mu'allifi hadzal kitab wa syaina yasyashim masyari wa sya'adul alim. Wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa aqribaina wa amamina wa ammatina wa musahhiratina wa syekh al-marhum Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali hadis nomor 18 tentang adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu wa tiyasirakabe Allah ing Gusti Allah. Takwalah kepada Allah. Wa'dilu lan adila sira kabeh baina auladikum antarane pira-pira anak sira kabeh. Bertakwalah, berbuatlah adil walaupun kepada anak sendiri. Sebagaimana diceritakan dalam hadis lain ya. Menurut Nu'man bin Bashir ya. Bashir ayahnya Nu'man ini memberi sebidang tanah kepada Nu'man anaknya dan ingin agar Rasulullah menjadi saksinya ya. Rasul balik bertanya, apa semua anak kamu kasih tanah semua? Tidak, hanya Nu'man saja. Maka perintah Nabi juga mu'dilu baina auladikum ya. Berbuatlah adil pada anak-anak sekalian. Artinya kalau dikasih semua enggak semua. Sebab nanti kalau sebagian anak dikasih, yang lain pasti iri. Nah, itulah Nabi mengajari kepada umatnya supaya berlaku adil walaupun kepada anak sendiri. Kadang hal kecil menyebabkan anak yang lain iri karena yang tua dikasih, yang muda tidak. Kadang nilainya sama, bentuknya berbeda pun kadang protes karena enggak sama. Jadi anak memang kadang-kadang kurang bisa menerima karena orang tua kurang bisa bersikap adil kepada anak, atau sebaliknya kadang memang anak yang kurang bersyukur kepada orang tua sehingga apapun pemberian orang tua dinilai kurang. Bahkan di daerah mana itu ada yang anak menggugat orang tua. Jadi dua anaknya menggugat orang tuanya karena orang tua mau menjual tanahnya sendiri ya. Bahkan mau diwariskan kepada anak-anaknya yang dia gugat karena asalnya disewa oleh dirinya, kemudian orang tua mau menjual, mau diwaris dan digugat. Itu anak kandung sendiri. Siapa yang salah? Kita enggak tahu. Mungkin orang tua dalam mencari harta kurang halal atau cara mendidik anak kurang baik, itu bisa menimbulkan masalah di belakang hari. Karena itu sebagai orang tua, satu, kalau cari harta yang halal. Dua, bimbinglah anak dengan agama yang kuat, iman yang kuat, akhlak yang kuat. Insya Allah akan menjadi anak yang
berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Anishkurli wali walidayk, sebagaimana ayat menyebutkan hendaknya engkau bersyukur kepadaku, yaitu Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Rawahun Nu'man, ditanya hadis sapa Nu'man bin Bashir. Hadis yang ke-19, Itaku wadiya siraka be firasatal mu'min ing firasat wang mu'min. Fa inna mangka satune mukmin iku yang dulu ningali sapa mukmin binurillahi kelawan cahaya Allah. Rawahu nyeritakan hadis sapa Tirmidzi. Takutlah akan firasat, feeling orang mukmin. Kan orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah sehingga semuanya bisa terkuak, bisa terang benderang, bisa diterawang oleh orang yang benar-benar beriman kepadanya. Ya. Jadi feelingnya tajam. Ya. Kalau jadi ada perasaan, itu namanya feelingnya. Orang mukmin itu feelingnya tajam, akan terjadi sesuatu kadang tahu. Ya. Maka takutlah dengan firasat orang mukmin, karena ia bisa melihat sesuatu yang belum terjadi tapi Allah memberitahu. Itulah firasat. Jadi jangan macam-macam sama orang yang benar-benar beriman. Jadi kadang-kadang orang itu diberi ilham oleh Allah sehingga punya firasat tidak enak, ini akan ini. Kadang dirinya tidak terasa, cuma Allah memang membuat seperti itu, seolah-olah dia tahu, padahal sebenarnya nggak tahu, tapi punya perasaan tidak enak. Itu namanya feelingnya. Kalau di sini disebut firasat. Suudzon nggak boleh, tapi curiga boleh. Nah, kenapa? Ada firasat nggak enak sama orang ini, sama tamu ini. Hadis yang ke-20, ittaqi wa tiyasira ta'watal madlumi ing tungane wong kang dizalimi. Takutlah akan doa orang yang terzalimi, karena mustajab doanya. Fa inna mangka sak temene da'watal madlum, fa inna mangka sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku paina antarane ta'watal madlum wa paina Allah ilane Allah apa hijabun, pembatas, aling-aling. Rawahan jangan hadis sahabat Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi. Karena apa? Doa orang yang terzalimi itu mustajab. Tidak ada pembatas antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Terkabul. Makanya kalau Anda mendolimi, kok orang yang terzalimi itu mendoakan jelek pada Anda, hati-hati. Bisa-bisa itu mustajab, Anda akan terbalas. Karena itu jangan mendolimi orang, karena kalau keluar doa jelek, kita yang rugi. Kau usah doakan jelek pada orang lain, karena itu rugi sendiri. Mintalah kepada yang baik untuk Anda dan untuk orang yang zalim kepada Anda, supaya diberi hidayah, diberi kesadaran. Hadis 21, ittaqi wa tiyasir al maharima, yang pira-pira barang haram. Takutlah jangan sampai makan menikmati barang haram. Takun mengko dadi sira iku abadan nasi, paling dadi iku abadan nasi paling ibadahe para manungsa.
takutlah barang yang haram, jangan sampai menikmati. Engkau akan menjadi hamba Allah yang benar-benar ibadah mengabdi kepadanya, akan jadi hamba yang terbaik di antara umat manusia, akan menjadi hamba Allah, akan menjadi ahli ibadah. Ya ibadahnya insya Allah diterima kalau yang dimakan itu halal. Kalau yang dimakan haram ibadahnya ya ditolak. Jadi orang ibadah itu kalau bisa ya bersih, yang dipakai, yang dikenakan, yang dimakan, yang ditempati. Sholat misalkan, ya sajadahnya halal, yang dimakan halal, yang dipakai pakaian halal, ya. Itu insya Allah diterima ibadahnya. Tapi kalau yang kita makan haram susah untuk diterima, karena yang kita persembahkan kepada Allah itu kurang baik. Ibarat kita mau menghadiri resepsi, ya, pakaian kita kotor, ya, gurung cawi mari nang wisi, ya ditolak sama panitia. Mengapa gurung cawi? Wis pakaiannya kotor, gurung cawi. Sing dimakan telek, ambune gak enak. Ya wis ditolak oleh panitia. Mengapa kotor? Itu di dunia, apalagi di akhirat. Kayak gampang-gampangan seperti itu. Wardo lan ridho sira bima klan barang kosama kang membagi sapa Allah laka maring sira, takun mongko dadi sira iku agran nasi paling sugih para manungsa. Jadi kalau ingin jadi ahli ibadah, makan yang halal. Kalau ingin menjadi orang yang paling kaya, ridholah dengan rizki yang telah ditakdirkan kepada Anda. Jadi pokoknya apa yang diberi oleh Allah kita terima, kita syukuri. Anda akan menjadi orang yang paling kaya. Hatinya merasa cukup, merasa kaya. Sebaliknya orang yang banyak harta, bergelimang harta, tapi hatinya merasa butuh terus, namanya fakir, melarat dia. Wa ahsin lan bagusana sira ila jarika maring tangga sira, takun mongko dadi sira kemukminan wong kang sempurna imani. Perbaikilah pada tetangga, engkau akan menjadi mukmin sejati. Jadi mukmin yang sempurna itu baik sama tetangga. Tetangga muslim maupun non muslim. Jadi tetangga itu kalau masih kerabat dan muslim punya 3 hak yang harus kita berikan pada dia. 1, hakul qoroba, sebagai kerabat dia punya hak kerabat. Apa hak kerabat? Kalau kita sedekah, seyukjanya kita dulukan, itu hakul qoroba. Kalau menjual ya kita dulukan, menjual sesuatu, ya. Yang kedua hakul Islam, hak sebagai orang Islam. Tetangga yang muslim punya hak sebagai orang Islam, kita hormati. Hak Islam apa? Kita lindungi hartanya, kita lindungi harga dirinya, kita lindungi, ya, darahnya dan lain-lain. Yang ketiga, karena sebagai tetangga maka punya hakul jiwar, hak sebagai tetangga. Kalau kita menjual rumah, menjual pekarangan, harus kita dulukan tetangga, walaupun kafir, ya. Jadi punya 3 itu, hakul qorobah, hakul Islam, hakul jiwar. Kalau tetangga kafir ya punya hakul jiwar saja. Kalau muslim bukan kerabat ya punya hakul Islam dan hakul jiwar. Jadi itulah tetangga. Malah dalam hadis lain, iya. Mazala Jibrilu yusini hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis ini, malaikat Jibril senantiasa mewasiatiku, ya, agar berbuat baik sama tetangga, berbaik-baik sama tetangga, bersikap baik sama tetangga. Sampai-sampai, ya, saya mengira bahwa tetangga itu harus diberi warisan.
seperti anak lah, seperti saudara diberi warisan. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat agar Nabi berbuat baik sama tetangga. Wa hibba lan senengo sira linnasi maring para manungsa ma tuhibbu kaya oleh seneng sira linafsika maring awak dhewe sira. Takun mongko dadi sira iku musliman wong Islam kang sempurna. Cintalah pada umat manusia sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Kalau Anda suka dikirimi jajan, kirimilah tetangga. Anda akan menjadi muslim yang sejati. Kalau Anda tidak suka dicerca, maka jangan mencerca. Kalau Anda tidak suka dirasani, maka jangan ngerasani. Anda akan menjadi muslim yang sejati. Jadi memperlakukan orang Islam sebagaimana memperlakukan diri sendirinya susah. Biasanya kalau kebanyakan orang itu, kalau untuk orang lain itu gak seberapa perlakuan, tapi untuk dirinya berusaha di enak-enak no. Tuku jajan ya sing enak-enak. Keselamatan ya biasa-biasa saja. Itu keliru. Mestinya untuk orang lain bagus sih. Bagaimana kita bagaimana sahabat juga diajari Rasulullah seperti itu. Bersikap pada orang lain sebagaimana perlakuan diri sendiri ya. Sampai-sampai sahabat Muhajirin itu ditawari rumah ketika hijrah ke Madinah itu. Nah, ditawari rumah. Abdurrahman bin Auf kaya, ya, sahabat Muhajirin tawari rumah. Saya punya rumah lebih dari satu. Pilih yang mana? Silakan menempati itu. Sahabat Ansor sebagai sahabat penolong itu. Jadi memperlakukan sahabat Muhajirin sebagaimana terhadap diri sendiri. Wala tukfir lan ojo ngakeh-ngakehaken sir Allahika ing cekakaan. Jangan sering terbahak-bahak. Mengapa? Orang terbahak-bahak itu hatinya mati. Fa inna kathrata dhahiki mongko sak temene kakean cekakaan iku tumitu ya. Kakean guyu iku tumitu ndadekno mati apa kasra alqalba ing ati. Jadi orang banyak ketawa hatinya mati, atos. Ya, jadi kalau dikandani tuturin dalil, jadi hatinya atos. Hatinya mati, maksudnya hati yang tidak menerima kebenaran itu namanya hatinya mati. Ya, kalau hati hidup, hati yang menerima kebenaran. Ya. Hati yang gampang dinasihati itu hati yang hidup. Maka wiridannya Hayyu ya Qayyum, ya. Wahidat yang maha hidup, ya Qayyum, Wahidat yang maha mengatur, Ihyi qulubana, ya. Hidupkan hati kami, ya. Supaya hatinya hidup. Jadi kalau ingin hatinya hidup, perasa, ya, tajam, peka, menerima kebenaran, jangan banyak ketawa, banyak prihatin, banyak merenung, tadabbur, ya, tafakkur, ya, memikirkan ciptaan Allah, kebesaran Allah, takdir Allah, itu akan menjadi hidup. Rawani tanya hadis sebab Imam Ahmad, Nabi Hurairah saking Abu Hurairah. Jadi peneliti, ya, peneliti itu kan serius, tidak ketawa. Pasti hiduplah pikirannya, hatinya insya Allah hidup. Karena meneliti. Di situ kalau orang beriman pasti akan ingat Allah. Itu orang meneliti. Asal tidak meneliti kesalahan orang aja. Hadis nomor 22. Ittaqu wa tiyasira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ini takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjernihkan hati dari kotoran-kotoran yang takwa. Dengan itu akan selamat dunia akhirat. Ittaqu wa tiyasira kabeh Allah ing Gusti Allah. Orang kalau menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya, hatinya bersih, pastilah selamat insyaallah. Bahasa Al-Qur'annya biqalbin salim.
menghadap Allah dengan hati yang selamat dari syirik, selamat dari maksiat. Wasallulan sholat sira kabeh khamsakum ing sholat 5 waktu sira kabeh. Sholat. Karena sholat itu yang agama. Pembeda antara kafir dan muslim adalah sholat. Ya mestinya ya sholat yang khusyuk, yang benar-benar ingat kepada Allah, ya. Itu insya Allah atharnya, pengaruhnya dahsyat sholat. Ada sahabat itu terjatuh dan perutnya kembung, buncit, curhat pada Rasulullah, ya. Oleh Rasul disuruh sholat, ya. Ya. Ternyata perintah ayat juga menguatkan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar, was-sholati dan sholat, ya. Setelah sholat sembuh, jadi kembungnya itu sembuh. Jadi jatuh, perut kembung, sholat sembuh. Makanya ada terapi sholat untuk penyakit-penyakit yang diterapkan oleh Profesor Haji Muhammad Sholeh di Kediri. Itu sekarang ada kliniknya, ya. Itu pakai sholat 5 waktu jamaah, pakai sholat tahajud, terus setelah itu muhasabah, koreksi diri. Misalkan stroke, saya ini mangan opo ae kok stroke, ya. Saya ini berpikir apa saja kok sampai kena stroke. Opo kakean duren, opo kakean gule, itu dimuhasabah. Dan terapinya dengan gerakan sholat yang dimeniti. Misalkan disuruh rukuk 10 menit, sujud 10 menit. Itu terapi benar-benar, ya. Jadi sekarang sudah bisa diilmiahkan, ya. Karena sholat itu adalah gerakan-gerakannya sangat mendukung dengan kesehatan jasmani maupun rohani, ya. Otak bisa cerdas kalau sholat, karena ketika menungging sujud, disitulah suplai darah ke otak itu sangat mencukupi sehingga orang bisa cerdas, ya. Bahkan ada saraf atau nadi yang kurang bisa atau kurang suplainya darah kecuali harus sujud. Maka orang Islam mestinya harusnya cerdas karena sering sujud. Maka sholat 5 waktu. Wasumulan poso sira syahrakum ing wulan sira kabeh, puasa Ramadan. Karena sumu tasihu, berpuasalah kalian akan menjadi sehat. Insya Allah, karena puasa itu disiplin makan, sahur, berbuka, ya. Kemudian ada istirahatnya, pencernaan, ya, perut besarnya istirahat. Ini bagian daripada penyehatan. Jadi ada rehatnya, ada istirahatnya. Kalau pabrik itu giling tidak sepanjang tahun, tapi ada istirahatnya. Itu pastilah sehat. Jadi puasa. Ya macam-macam cara puasa itu. Wong dokter aja kalau mau rongsen harus puasa dulu. Ya, puasa supaya sehat. Watu lan nekakno sira kabeh zakat amalikum ing zakate pira-pira harta sira kabeh. Taibatan krono bagus, taibatan krono bagus pia kelawan zakat. Apa ampusukum pira-pira jiwa sira kabeh. Zakat tunaikan supaya harta bersih, jiwa bersih. Karena kita ini harus punya amal sosial, itu lewat zakat. Kalau sholat sih untuk diri sendiri, ya. Puasa untuk diri sendiri, agar merasa prihatin, merasakan laparnya orang jarang makan, ya.
Tapi kalau harta ini agar orang lain ikut menikmati, ya kita zakat. Karena zakat itu kotoran harta yang harus kita keluarkan. Kotoran kalau nggak dikeluarkan akan jadi penyakit. Contohnya kencing nggak dikeluarkan jadi penyakit. Haid nggak dikeluarkan jadi penyakit. Keringat nggak dikeluarkan jadi penyakit. Lendir nggak dikeluarkan jadi penyakit. Maka zakat kalau nggak dikeluarkan akan jadi penyakit harta, penyakit jiwa, pelit dan lain-lain. Maka kalau itu zakati harta kita, bukan tambah kurang. Makna koso malun min zakat. Ya. Harta tidak kurang karena zakat, justru tambah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang Anda berikan maka Allah akan mengganti minimal 10 kali lipat, ya. Jadi orang yang sedekah zakat itu semakin cukup hartanya. Wati ulan ta'ata sira kabeh za amrikum ing wong kang duweni perkara sira kabeh, maksudnya penguasa. Taatlah pada penguasa atau pemimpin, ya. Harus, asal tidak menyuruh, tidak mengajak kita musyrik, wajib taat pemimpin. Kalau pemimpin kurang baik, kita taati untuk kebaikannya. Urusan tidak baik, urusan dia, kita harus taat. Tetapi kalau ngajak kufur, ngajak musyrik, wajib kita melawan. Selama tidak mengajak syirik, tidak mengajak murtad, ya, tidak mengajak kufur, kufran bawahan bahasa hadis itu, mengajak kufur yang terang-terangan, ya, wajib kita lawan. Taatlah pada pemimpin, tadkhulu mongko bakal mlebu sira kabeh jannata rabbikum ing swargane pangeran sira kabeh. Jadi kalau ingin masuk surga, bertakwa, salat, puasa, zakat, taat pada pemimpin. Insyaallah jalan menuju surga lancar. Nah, kalau banyak masalah, ya nanti mengganjal masuk surga. Takoni dihisab macam-macam, ya. Rawahu nyutani hadis sabal hakim an Abi Umamah saking Abi Umamah, ya. Ada cerita tentang orang miskin dan orang kaya. Jadi ada orang kaya raya, dia itu mungkin takut menghadapi siksa kubur di pertama-tama di kubur itu. Dia menawarkan kepada anaknya, gimana kamu bisa menemaniku 40 hari di kuburan? Ya enggak mau. Orang lain enggak mau. Akhirnya mengadakan sayembara, ya. Berhari-hari, berbulan tidak ada yang mau menemani 40 hari di kuburan. Setelah mendekati wafat, ada orang miskin daftar, saya mau menemani dia di kuburan selama 40 hari. Kamu berani sih? Bukan berani, ya. Ternyata setelah wafat, betul dia datang membawa kapak, hanya sebuah kapak. Terus dikubur, dia juga menemani di situ, ya. Tidak tahu ceritanya gimana kok bisa hidup di kuburan 40 hari. Nah, pada hari pertama dia itu sudah kedatangan malaikat Munkar Nakir, tidak tanya kepada jenazah itu, tapi tanya orang melarat yang bawa kapak. Kamu kapak dari mana? Saya belilah. Kamu gunakan untuk apa saja kapakmu? Saya gunakan untuk menebang pohon. Pohon siapa yang kamu tebang? Di hutan. Siapa pemiliknya? Tidak ada. Terus sampai menjelang 40 hari, ya. Terus yang ditanya itu, ya. Akhirnya hari ke-40 sudah banyak orang yang menunggu di luar makam itu untuk menunggu, penasaran, menunggu bagaimana ceritanya orang miskin yang menemani 40 hari jenazah di kuburannya. Setelah itu tidak lama dia keluar dan lari, ya.
Dan dia bilang, aku sudah tidak mau menerima wasiat dari mayit itu, yang katanya kalau yang mau menemani akan dihadiahi separuh hartanya. Saya sudah enggak mau, ambil semua harta, saya cukup dengan kapak ini saja. Loh kenapa? Saya punya harta satu kapak saja. Pertanyaannya tiap hari sampai 40 hari tanya terus. Apalagi kalau punya banyak harta. Pertanyaannya semakin rumit, semakin banyak. Maka saya cukup dengan satu kapak saja. Tidak jadi menerima wasiat separuh harta dari orang kaya ini. Itulah gambaran beratnya orang yang hartanya banyak tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Belajarlah dari pemilik sebilah kapak ini. Hadis yang ke-23. Ittaqu wa tiyasira kabeh da'watal mazlumi ing dongane wong kang teraniaya. Fa innaha mongko sak temene da'watal mazlum iku tuhmalu digawa apa da'watul mazlum alal ghama ing atase mendung. Jadi doa orang yang teraniaya, yang dizalimi, dibawa ke atas membumbung, dibawa ke atas mendung, yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah. Wa izzati demi kemuliaanku wa jalali dan keagungan ingsun. Demi kemuliaanku dan demi keagunganku. La ansurannaka temen bakal nulung ingsun ing sira walau ba'da hinin senajan sause mangsa tertentu. Akan aku tolong kapanpun. Walaupun beberapa waktu. Jadi Allah janji akan menolong orang yang teraniaya. Karena itu jangan sampai menganiaya orang. Menganiaya orang itu ya mencela, menyakiti, mengambil hartanya, ngerasani. Kadang kita ini kan nggak terasa, ngebut, numpak mobil ngebut, ya. Debunya mabul-mabul, ya orang merasa sakitnya. Kadang-kadang kita ini nggak terasa meludah itu. Meludah itu dianggap menyinggung. Kamu kok meludah di depan saya? Ke depan lagi. Dianggap melecehkan karena meludah di hadapannya. Karena itu hati-hati. Kadang kita kentut nggak terasa. Dianggap penghinaan. Jadi perbuatan kita ini kadang-kadang menyinggung orang lain. Maka hati-hati. Nomor 2, jangan sampai menyakiti orang. Karena doa orang yang teraniaya itu adalah mustajab. Boten sengaja itu pun berisiko. Kita nggak sengaja, tapi dia kan tersakiti. Bisa-bisa doanya juga jelek. Ya paling gampang kita segera minta maaf supaya doanya dibalik menjadi diralatlah oleh dia. Ojo ndonga elek. Jadi ojo ndonga. Apalagi orang tua yang disakiti anaknya, tambah mandi pol itu. Orang tua mandi tambah disakiti tambah mandi. Karena sebagai orang tua jangan sampai doakan jelek pada anak. Nakal kayak apapun anak jangan didoakan jelek. Doakan yang baik. Orang kalau berdoa baik untuk orang lain, dia akan dibalas minimal sama. Mendoakan orang kaya, kita diberi kaya oleh Allah. Jangan eman-eman doakan wong. Kadang-kadang orang itu kan gini, enak banget, enak bener ini kita doakan kaya, dia itu pelitnya luar biasa. Ya. Anda dibuat kaya, kamu doakan kaya. Nggak usah eman-eman mendoakan orang lain. Orang nyantet, kita doakan dapat hidayah, diampuni Allah. Jangan didoakan cepat mati, belum tobat ya, kasihan. Doakan dapat hidayah, doakan dapat ampunan, doakan dicabut ilmunya ya. Supaya nggak nyantet-nyantet orang lagi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Rawahu Tabrani, nyeritain hadis sahabat Tabrani, Imam Tabrani an Khuzaimah ibn Thabitin saking Khuzaimah bin
Tabit wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.